wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dela Harmotika dan teman saya Nala Adelia dan Rahma Sani Nahampun. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas bagaimana beretika dalam bermedia sosial dengan mengintegrasikannya dalam nilai-nilai Islam. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Berdasarkan dari pendapat para ulama, setiap muslim, kata MUI, yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan. Kemudian, dalam menggunakan media sosial, perlu memperhatikan beberapa hal yang sesuai dengan ajaran Islam. Islam sebagai agama yang menuntut umatnya untuk selalu mengutamakan berbuat baik dalam setiap sisi kehidupan, termasuk memiliki batasan-batasan bagi umatnya dalam menggunakan media sosial secara bijak dan tetap memperhatikan etika dan moral. Nah, bagaimana sih beretika dalam bersosmed tersebut? Yuk kita tanya pendapat orang seperti video berikut ini. Assalamualaikum. Di sini saya akan mengundang salah satu narasumber saya. Di sini saya sudah bersama salah satu narasumber saya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Kak. Sebelumnya dengan kakak siapa? Nadia Kak. Nah gini Kak, apakah saya boleh bertanya dan minta waktunya sedikit? Boleh Kak. Gini Kak, pada masa saat sekarang ini banyak orang yang menggunakan media sosial. Dalam ajaran agama Islam, sifat iri dengki hati itu sangat dilarang oleh agama. Menurut kakak, bagaimana cara kita mengatasi sifat itu dengan pengguna media sosial lainnya? Nah, di sini ada 3 tips ya. Yang pertama yaitu menghindari konten yang mendatangkan rasa iri dengki terhadap kita. Yang kedua, mendekatkan diri kita terhadap orang di sekitar kita yang baik dan yang menyayangi kita. Nah, yang terakhir itu jangan banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, di sini saya dapat menyimpulkan kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Terima kasih Kak atas waktunya. Iya Kak, sama-sama. Sebelumnya di sini saya sudah menemukan salah satu narasumber. Sebelumnya namanya siapa Bang? Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Deni Dokter Pratama. Nah, di sini saya boleh mau tanya-tanya tentang sosial media nggak sih Bang? Oh, boleh Kak. Nah, gini Bang, menurut Abang bagaimana media sosial pada masa saat sekarang ini? Jika kita berbicara media sosial pada saat ini ya, dari yang saya lihat nih, dari media sosial di negara kita sendiri, itu adalah negara Indonesia, yang saya lihat pada tahun 2022 Januari awal itu terdapat lebih 190 juta orang pengguna media sosial. Nah, dari 90 juta orang sosial yang menggunakan media sosial ini, ada juga yang dampak negatif dan positif. Nah, yang dari positifnya itu sendiri bisa kita lihat ada beberapa orang yang menggunakan media sosial menjadi media pelajaran dan pemberitahuan atau menjadi freelance atau berbagai pendapatan oleh berbagai kalangan, terutama nih bagi kita mahasiswa yang ada yang menjadi content creator, ada yang YouTuber dan lain-lain. Dan juga dari dampak negatif dari media sosial yang ada saat ini, banyak penggunaan oknum-oknum yang tidak bijak seperti menyebarkan hoax atau memberitakan hal-hal palsu yang banyak merugikan orang lain. Baik, itu saja Kak. Oh gitu ya. Nah, makasih sebelumnya Bang atas waktunya telah menjawab pertanyaan dari saya. Baik, sama-sama Kak. Kak, sih boleh tahu saya sebentar? Nah gini Kak, saya mau nanya, menurut Kakak bagaimana cara menggunakan media sosial yang baik dan benar tanpa ada rasa dengki dan benci itu kepada pengguna sosial media lainnya? Kalau menurut saya sendiri sih lebih baik kita membatasi penggunaan media sosial, ya kan. Terus kalau bisa kita menggunakan media sosial itu untuk hal-hal yang mengarah ke kebaikan gitu. Misalnya kayak bisa kita posting sesuatu yang baik atau kita repost sesuatu yang baik gitu. Itu juga kalau misalnya ada postingan-postingan yang kira-kira membuat kita nggak enak begini, itu di skip aja gitu.
Nah, sekian dari pendapat narasumber saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah pada lihat kan video dari beberapa narasumber mengenai pendapat mereka tentang bermedia sosial dan cara penggunaan media sosial dengan baik dan benar. Dari video pendapat beberapa narasumber tadi, kita bisa tarik kesimpulan bahwa dalam menggunakan media sosial, alangkah baiknya jika kita menggunakannya untuk hal-hal yang bijak. Gunakanlah media sosial dengan bijak, tidak berlebihan dalam menggunakan media sosial, serta gunakanlah media sosial untuk hal-hal kebaikan. Nah, teman-teman tahu gak sih kalau etika dalam bermedia sosial ini sangatlah penting. Bahkan etika dalam bermedia sosial ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang diperbaharui dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yaitu tentang informasi dan transaksi elektronik atau yang disingkat dengan UU ITE. Nah, UU ITE ini sendiri bisa dengan mudah memenjarakan kasus pencemaran nama baik atau ujaran kebencian. Oleh karena itu, sebagai umat muslim, alangkah baiknya jika kita memperhatikan etika kita dalam menggunakan media sosial. Nah, bagaimana sih etika dalam bermedia sosial yang baik? Tentunya dalam perspektif Islam. Yuk kita sama-sama belajar dengan memperhatikan video ini. Etika dalam bermedia sosial yang pertama adalah menjadikannya sebagai ruang keikhlasan tanpa menebar ria. Misi atau niat hanya terdiri satu arah, yaitu kejujuran hati kepada sang pemilik kehidupan. Kita tidak bisa melihat apalagi memberikan penilaian terhadap niat seseorang. Tetapkan misi untuk meraih kelimpahan pahala tanpa berharap pujian atau melambungkan popularitas. Yang kedua, filtrasi dalam menerima informasi atau tabayun. Dalam aktivitas komunikasi, tentu adanya aktivitas penerimaan dan penyampaian informasi. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi melalui jaringan internet dalam bermedia sosial, kita sangat mudah dalam menerima atau mendapat informasi tanpa terhalang jarak dan waktu. Untuk itu, perlu adanya filtrasi dalam menerima informasi yang beredar sebelum disampaikan kepada orang lain, agar kita terhindar dari hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun hal-hal yang merugikan orang lain. Selanjutnya, mengingat hisab atas segala perbuatan atau muhasabah diri. Menyadari sepenuhnya akan adanya hisab atau perhitungan atas setiap detail yang kita perbuat dapat menjadi pengontrol utama dalam mengendalikan perbuatan. Akan ada hari akhir di ujung kehidupan dunia yang menjadikan manusia sadar akan keterbatasan usia yang dimilikinya. Timbangan baik dan buruk akan jadi titik penentu kehidupan manusia di akhirat. Kesadaran akan hisab ini pun harus kita sadari saat menggunakan media sosial. Kemudian menjaga lisan dan kata-kata dalam berucap. Nah, sebagai umat Islam, kita harus menjaga tutur kata dalam setiap kegiatan, termasuk dalam bermedia sosial. Jangan sampai perkataan kita di dunia maya menyakiti atau berkata-kata tidak baik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Rasulullah SAW juga bersabda, "Hendaklah engkau lebih banyak diam, sebab diam dapat menyingkirkan setan dan menolongmu terhadap urusan agamamu." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang terakhir, jadikan media sosial sebagai sarana menyebarkan kebaikan. Kegiatan dakwah merupakan hal dasar dalam agama Islam untuk mendorong dan mengajak orang lain agar menjadi insan yang berakhlak dan berpengetahuan. Dakwah dapat disampaikan melalui berbagai cara dan berbagai media, salah satunya media sosial. Maka dari itu, hendaklah kita memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk berdakwah dengan cara membagikan konten yang positif dan menebarkan kebaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya." Hadis riwayat Muslim. Materi yang ketiga ada postingan positif dan negatif media sosial berdasarkan dengan syariat Islam. Postingan atau konten yang sesuai dengan ajaran agama Islam yang pertama adalah mengaji. Mengaji adalah membaca Al-Quran, dapat menjadikan suasana sekitar menjadi lebih damai, tenang, dan penuh dengan keberkahan. Maka dari itu, seseorang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda.
dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia yang soleh dan soleha, dan juga jika kita membuat postingan mengaji, kita dapat menimbulkan dampak positif serta memberi pelajaran edukasi sesama umat muslim dan sebagai media pembelajaran. Yang kedua ada postingan atau konten tentang ceramah. Ceramah adalah menyampaikan sebuah pesan, memberikan informasi kepada pendengar mengenai suatu hal sehingga pendengar dapat memahami atau mengerti isi informasi dengan jelas dan benar. Mengajak pendengar supaya mengikuti apa yang telah pembicara sampaikan agar keyakinan pendengar semakin bertambah untuk melakukan sesuatu ke arah yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir adalah postingan atau konten menyebar kebaikan. Nah, sebelum berbicara tentang bolehkah kita memposting kebaikan yang kita perbuat, boleh dan tidaknya menampakkan amalan itu tergantung pada kejenihan niat berupa ikhlas dan terbebas dari nodanya, yaitu ria atau pamer. Antara menampakkan dan menyembunyikan amal soleh, kalau tidak ikhlas keduanya sama-sama tercela. Postingan negatif yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang pertama adalah postingan hoaks. Hoaks merupakan kata yang berarti ketidakbenaran suatu informasi, atau bisa dikatakan dengan berita bohong. Ciri penyebaran berita hoaks yakni menciptakan kecemasan, kebencian, permusuhan, atau pemujaan. Dampak yang ditimbulkan adanya berita hoaks akan sangat luar biasa, antara lain berupa dampak sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan yang lebih besar adalah bisa mengancam keutuhan negara. Penyebaran berita hoaks sering terjadi di media sosial dan mempengaruhi pola pikir masyarakat. Postingan yang kedua adalah postingan SARA. SARA merupakan akronim dari 4 kata: suku, agama, ras, dan antar golongan. Keempat kata tersebut menjadi bagian tak terpisahkan yang selalu hadir dalam berbagai aspek kehidupan sosial, dan budaya masyarakat kita bisa melihatnya di lingkungan kita sekarang sangat sering terjadi. Baiklah, sekian dari penjelasan kami tentang bermedia sosial yang benar. Semoga dalam penyampaian ini dapat bermanfaat dan mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang bermedia sosial. Saya akhiri, jika ada yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.